Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Sapaan Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu, persiapkanlah Alkitab. Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pagi hari ini Selasa 11 Februari 2025. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur dalam segala kehidupan kami merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terbukti pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali, kami boleh bangun menikmati hari baru-Mu. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami mau menundukkan diri di hadapan-Mu untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu sebagai pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Berkenan Tuhan mengurapi setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan segala keterbatasannya, Roh Kudus memimpin menolongnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang pertama, Perjanjian Lama itu terambil dari kitab Imamat, pasal 19 ayat 15. Yang demikian bunyinya, janganlah kamu berbuat curang di pengadilan, janganlah memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang benar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Kemudian yang kedua terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1. Yang demikian bunyinya, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah itulah Bapak Ibu firman yang akan kita renungkan dengan tema sikap orang beriman. Apa arti dari imamat yang kita baca tadi Bapak Ibu? Janganlah kamu memihak kepada orang miskin atau mengutamakan orang kaya. Hakimilah sesamamu manusia dengan adil. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita kadang-kadang melihat dalam perkara di pengadilan itu malah sebaliknya kan. Biasanya orang yang kaya, yang berduit itu yang dimenangkan perkaranya. Karena dia bisa mengandalkan kekayaannya. Sedangkan orang yang miskin kadang-kadang walaupun dia dalam posisi yang benar, tetap dinyatakan bersalah. Nah, di sini di kitab Imamat menyadarkan baik orang miskin maupun orang kaya sebenarnya di situ ada terletak sesuatu hal yang salah atau dosa kita lakukan jikalau kita melakukan peradilan yang tidak benar. Misalnya di dalam orang yang miskin, kita melihat dia miskin, biarpun salah kita benarkan. Nah itu yang Tuhan tidak inginkan. Begitu juga dengan orang yang kaya, karena dia kaya bisa artinya membeli keadilan, dia salah posisinya tetap kita benarkan. Nah di sini kalau kita melihat dalam kitab Imamat, Bapak Ibu yang mengatur tentang bagaimana mengadili hakim itu dalam pengadilan dalam suatu perkara, kita lihat di Keluaran pasal 21 sampai 23, di situ Allah mengatur bagaimana seorang hakim itu bertindak adil dan benar di hadapan Tuhan. Janganlah kamu memihak orang yang miskin, itu kata Tuhan, dan janganlah kamu memuliakan orang yang berkuasa. Ini artinya kita tidak boleh memberikan suatu prioritas-prioritas tertentu pada saat memang orang itu bersalah. Tetapi belalah orang itu sesuai dengan haknya pada saat memang dia melakukan suatu kebenaran. Itulah keadilan. Jadi menghakimi, melakukan dengan sesuatu hal yang benar, itu yang disebut bersikap adil. Kemudian kalau kita lihat di Yakobus pasal 2 ayat 1 itu menegaskan bagaimana kita dalam menerima keadaan seseorang yang berbeda. Antara orang miskin maupun orang kaya, kita tidak diizinkan memandang muka. Dalam arti memandang muka di sini adalah memperlakukan yang berbeda. Orang yang miskin kita tidak anggap, begitu datang ke rumah kita, mungkin kita tidak terlalu menghiraukan, tetapi begitu orang kaya datang,
ke rumah kita begitu hormat, bahkan kita menjamunya dengan baik. Nah, inilah yang disebut dengan memandang muka. Rasul Yakobus sangat mengkritik akan hal itu, bahwa dalam memandang muka ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada suatu hal yang pernah dilakukan, seorang juri melakukan penilaian pada kontes suara. Nah, seorang penyanyi ini disuruh menyanyi di balik tirai sehingga dia tidak kelihatan. Juri ini menilai dengan objektif, mendengar suaranya yang bagus, dapatlah dia penilaian yang tinggi nilainya. Begitu tirai dibuka, juri itu kecewa karena ternyata penyanyi yang tadi dikatakan suaranya bagus, penampilannya tidak mendukung. Nah, pada saat dilakukan yang berbeda, juri itu melakukan penilaian dengan melihat penampilan, maka penilaiannya sudah berubah, tidak lagi secara objektif. Nah, inilah artinya bahwa seringkali itu yang kita lakukan. Kita lebih sering melihat penampilan luar daripada apa yang ada di dalam hati seseorang. Belum tentu orang yang kaya itu memiliki hati yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi artinya baik itu orang miskin ataupun orang kaya, berpenampilan sederhana, tidak menarik ataupun berpenampilan mewah, perlakuan kita hendaklah sama. Janganlah kita menghakimi atau melihat seseorang itu dari penampilan di luar. Dari aplikasi kehidupan kita yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, jangan memihak hanya karena seseorang itu kaya, berpengaruh, atau memiliki kedudukan tinggi. Kemudian yang berikutnya, hargailah setiap orang, baik miskin maupun kaya, dengan sikap yang sama. Seringkali di gereja itu juga ada, di masyarakat, di tempat kita bekerja, di lingkungan rumah kita. Baiklah kita menghargai setiap orang dengan baik. Kemudian yang ketiga, bersikaplah adil dalam segala keputusan, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, bahkan juga di dalam pekerjaan. Yang keempat, tunjukkanlah kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Serikat persaudaraan dalam pujian Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2 merupakan salah satu sikap tanpa membeda-bedakan yang merupakan ciri khas sikap orang yang beriman. Kita nyanyikan bersama-sama. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, firman pada kesempatan hari ini mengingatkan kami untuk kami dalam bersama-sama dengan sesama kami untuk tidak memandang muka, tetapi memperlakukan mereka sama walaupun keadaan mereka berbeda. Tuhan,
Ajar kami untuk mengasihi sesama kami, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami tanpa kami memandang muka. Terima kasih ya Tuhan, berkenan Tuhan memberkati setiap kami yang pada hari ini melakukan pekerjaan dan kegiatan kami. Begitu juga bagi yang dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang dalam masa kesulitan dalam kehidupan, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, segala kehidupan kami pada kesempatan hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya Tuhan berkenan menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom.